warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Oke guys, kali ini kita berada di daerah Lebak Japung, jadi desa Japung, Kecamatan Jatirejo. Dan kita di sini masih bersama dengan tim-tim para YouTuber lainnya. Jadi dengan channel Rama Channel dengan Mas Sugiono Jombang dan juga kita dari Cakra Panorama. Ya, kali ini kita akan berbicara membahas masalah terjadinya perang bubat, kontroversi. Jadi kontroversi perang bubat. Ini kita bahas di sini, kita ulas bersama narasumber kita. Jadi kita bertemu dengan Mbak Joko Umbaran, salah satu pegiat sejarah dan salah satu pelaku spiritual di daerah sini. Juga dengan Bapak siapa Pak tadi? Bapak Bambang Ahmad. Ya. Jadi ada salah satu pertanyaan mengenai kontroversi perang bubat di sini, benar adanya atau hanya sebuah sejarah. Nanti kita akan mengulas dengan bersama Mbak Joko. Monggo Mbak Joko Umbaran, silakan. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Syekh. Ya, Bambang. Terima kasih. Yang kebetulan berada di dekat saya ini. Ya. Beliau kepingin mengetahui tentang sejarah perang itu yang pernah terjadi antara Pejajaran dan Majapahit. Yang lokasi tempatnya di Bubat. Kebetulan Bubat itu adalah di belakang rumah saya. Tepat di belakang rumah saya. Itu Bubat namanya. Tapi sekarang sudah di tempatnya tebu, itu tempat pertanian tebu itu sudah sekarang sudah jadi lapangan lagi. Nah, itu lokasi yang dipakai untuk peperangan waktu itu. Namun demikian saya kembalikan kepada panjenengan, bagaimana Bapak yang dimaksud? Iya. Gitu Pak, ini tentang Bubat ya, area Bubat sampai sekarang klaim ya. Sorry kalau saya menganggap sebuah klaim bahwa di Mojokerto ada nama dan desa yang namanya Bubat gitu ya. Dan tidak bisa mengetahui, mungkin para sejarawan kuno seperti jenengan ini kan bisa menjelaskan ya tentang Bubat. Ya. Jadi sebetulnya ya, perang bubat itu memang betul adanya apa memang hanya sebuah sejarah gitu kan? Iya, sebetulnya ada, itu memang ada. Kayaknya sepertinya ada. Jadi di situ kan antara ada, mungkin saya menjelaskan, mungkin Pak Joko Umbaran bisa nanti bisa menjelaskan bahwa di situ kan ada satu ekspedisi itu bukan maksudnya ekspedisi bilateral ya, semacam itu loh, kalau mungkin kalau sekarang ya antara Pajajaran itu yang dipimpin oleh Ratu Dia Pitaloka kalau nggak salah. Di situ itu memang dikawal oleh tentara Bayangkara. Kebetulan si pemimpin Bayangkara Patih Gajah Mada tidak ikut serta. Ini pandangan saya ya. Nah, berhubung di situ dijemput oleh Gajah Mada. Ini sudah nyampe di satu perbatasan sampai di Bubat, terjadi satu kesalahpahaman gitu. Terjadi akhirnya pertempuran gitu. Ya, pertempuran itu membuat Dia Pitaloka itu gugur. Begini Pak ya, Ya, sambil alih ya Pak ya, saya. Ya, oke. Itu yang namanya peperangan itu juga pernah terjadi sewaktu-waktu yang bersifat insidental antara Bubat dengan Majapahit. Tetapi peperangan yang dimaksud itu bisa Bubat kan tempat Pak, maksudnya Pajajaran atau Majapahit? Bukan. Lokasinya diambil dari berbagai wilayah, bukan Bubat saja. Karena di titik yang tragis dan menjadikan sampai Gajah Mada dipecah itu betul. adalah peristiwa hanya ada di Bubat itu. Kalau jangan sekarang noncok gitu. Ya. Saya ceritakan tentang masalah peperangan sebelumnya itu terjadi di mana-mana. Ya. Dan setiap kali peperangan antara Pejajaran dengan Majapahit hasilnya nol. Yang menjadi korban itu adalah rakyat biasa, prajurit kecil yang dia kalahkan. Sehingga masing-masing berpikir nggak ada artinya peperangan ini. Yang jadikan salah, yang jadikan tumbal kok malah prajurit kecil ya. Dipikirkan itu oleh Prabu Hayam Wuruk. Kemudian selalu berpikir, karena di sini negara terbesar Pak, negara Asia Tenggara terbesar itu adalah Majapahit. Selalu berpikir
gimana menghadapi penjajaran. Penjajaran ini golonnya cilik kok wangel ditaklukkan, angel dikalahkan itu sangat sakti. Dia menggunakan satu strategi tempur dengan cara yang luhur, cara yang besar. Sebentar Pak ya, jangan dianut dulu Pak ya. Ini dikantongi supaya menjadi satu pakan. Bagaimana kalau ini? Kita bermusyawarah, para buaya muru bermusyawarah dengan para penasihat-penasihat, para resi-resi itu mengumpul KB, dan para penasihat perang juga. Bagaimana kalau kita lakukan dengan cara saya kan belum kawin, menjadi orang hidup belum punya kabinet, mosok ratu kan dia bujuk, gitu loh. Dia sempat menjadi pikiran-pikiran yang terus bergelayut. Akhirnya bagaimana kalau kita melamar putri ini Prabu Pajajaran itu, Siliwangi, Prabu Siliwangi. Dia Pitaloka itu lah. Ayo Gusti, itu cantik itu namanya, dia Pitaloka itu. Itu orangnya. Itu nanti ini, kalau dia itu kita kelamar ke sana, pasti beliau akan menerima. Prabu Pajajaran itu nanti akan senang. Karena saya negara terbesar saya di Asia Tenggara. Ya. Saya adalah orang kaya. Saya sendiri masih bujang. Apa salahnya saya? Pasti dia akan menerima dengan 100%. Itu, tapi nanti di belakangnya dia kalau ke sini mengantarkan ini itu punya identik kan ya kan, dengan artinya itu mengirimkan seperti kepada saya. Tapi rahasia ini jangan sampai disebar karena ini seperti perang. Bisa menjadi menangkang kantong asorati. Itu filsafat orang besar itu, jiwa besar itu. Dan ini menaklukkan tidak, mengalahkan tanpa harus menaklukkan. Dia merasa kalah sendiri. Itu. Menangkang kantong asorati itu adalah strategi perang tempur yang sangat luar biasa, sangat sempurna dan sangat luhur. Gajah Mada yang gak iso nerimo Pak. Gak bisa nerimanya, kenapa? Gak iso nerimo karena Gajah Mada itu bukan Buddha yang Mahayana. Dia adalah seorang tantra. Oh iya. Kalau ratu memang Mahayana, gak boleh membunuh, gak boleh menganiaya, melukai, gak boleh. Tapi kalau tantra, ya kalau namanya kalah harus berkibar darah, harus tekuk lutut. Satria itu seperti itu, ya ditembak kepalanya kayak gitu. Itu juga kalau sekarang ya ditembak kepalanya, itu udah selesai, sudah pecah kepalanya. Dari ketidakterimaan tadi terus bagaimana? Karena ketidakterimaan itu tadi, Gajah Mada sudah mulai tersenyum dan menyindir. Oh Gusti, menang tanpa ngalah-ngalah itu apa jadinya nanti itu. Enggak ngerti kalau bahaya negara itu bahaya sekali. Mada selalu berpikir tentang itu karena tentara murni itu seorang satria jati datang gerutu-gerutu pada saatnya diberhentikan di belakang rumahku itu dibubat gitu loh Pak. Sambut dulu sudah ada perkambutan-kambutan dari pasukan Majapahit juga. Senjata. Prajurit juga mikir sudah nggak enak lagi pihak Majapahit. Pasukan ini jangan-jangan nanti bisa terjadi keluyuran dan lain-lain itu. Ternyata tidak berhentikan di situ. Kemudian satrio dari Pajajaran itu telingaan gitu loh Pak. Keelokan Mojopahit, keindahan Mojopahit, rekor-rekor yang tercipta di Mojopahit. Waduh, silo sekali. Terpana. Iya, terpana dia. Kayak Mary itu luar biasa. Grogi dia. Akhirnya malam hari sama keluar muncul kabeh gitu prajurit delok Pak. Dia di kampung-kampung, delok di pasar-pasar, dan lihat-lihat. Setiap grup itu 5 orang, 6 orang gitu loh Pak. Jadi mengembang. Dia kan gelisah di sana. Selaku pengaman gitu, pengaman keraton. Yo, kepating keluyur kampung. Yo, jangan-jangan ini gambar ini nanti suatu saat atau serangan ke sini, gambar kita pakai peta untuk ini menitik beratkan suatu perserangan itu di titik-titik tertentu ini. Kita kaji nanti di sana.
Nah itu pemikiran seperti itu dari waktu malam itu berhari-hari. Yang namanya keraton Pak, mau diparani oleh calon bojo itu dengan cara-cara tertentu itu ngitung dino dan lain-lain itu sangat mesti itu sangat sudah ada waktu itu tradisi paceke jam biro lebih mesti sudah dihitung secara teliti dan detail sekali itu lalu kita saya kira ngono ya anak mana dia tambah jelimet gitu saya tadi itu kelenik itu dan ngelenik itu artinya di TNI gak karuan tuh kok jadi itu kita ketemu pacaran ini wagi kalau lagi wagian itu Terus akhirnya gimana? ya pada akhirnya terjadi titik tertentu ya toh Gajah Mada mulai keserempatan prajuritnya itu kobong sudah dan sudah terbakar kalau luar sendiri Mada tertutup dia tenda-tenda yang dia dibuka itu berteng waktu itu sempat dibuka apa tenda ini sing tinggalnya dia kita Kesemsem ya. aku bakal berapi nih kalau wanita Oh, betul harus. foto lembut yang kacamata itu sempat begitu Pak. ini benar ini fakta-fakta yang memang ada seperti itu dan itu adalah image dan saya bersumpah aku nyelek-nyelek aku kacamata itu aku bisa dihukum siap untuk dihukum berat karena aku cerita ini itu dasarnya sekolah aku juga diyakinkan oleh kekuatan itu yang benar-benar itu. Terus setelah buka tadi gimana Pak? Setelah itu kan dilakukan kegiatan disikati dan itu pasukan-pasukan tapi ibu-ibu timbang sampai itu Dia Pitaloka ditandu Pak ditandu dengan pasukan 4 orang wandu ditandu itu diselamatkan berhenti di Jati Sumber mana itu Jati Sumber itu mana di mana anak ini ada Sumber satu pun digeleng ini wit jati yang nyumber Betul. akhirnya biasanya dijenengkan Jati Sumber di situ betul loh Pak ya. Di situ pundennya disebut punden Jati Sumber itu tanamkan di situ itu adalah Dyah Pitaloka Divino. Di situ ternyata beliau bunuh diri suntuk seliro karena apa bapaknya sudah sakit terbunuh di Bupat itu langsung terus apa aku urip ini bapakku ya kau Akhirnya bunuh diri di Jati Sumber itu tempatnya bojo saya Pak Nah, terus makanya itu bojoku tak komul yang terawulan ini apa saya mau bunuh diri kan Nah, terus nih Mbak. Nah, terus terjadi akhirnya terus yang dinamakan perang Bupat berarti ya karena tadi itu. Perang Bupat itu itu bukan perang sebenarnya Gajah Mada lalu ini pembunuhan yang pelanggaran Gajah Mada itu Gajah Mada tapi dia bersumpah daripada kita kedauluan kita lebih baik kita dahulu itu tekad seorang prajurit itu mengamankan negara Tapi akhirnya yang dinamakan perang Bupat jadi terngiang sampai sekarang ya. ya iya sampai sekarang tapi akhirnya pagi harinya Gajah Mada dipanggil oleh Prabu Hayam Wuruk Kang Mojo, Kakang sampean ketok wis gak cocok sampean dadi patih sampean wis melanggar aturan iki apa calon bojo kowe sampean patih meneng ae Gajah Mada gak ngucap gak anu gak balas apa-apa jelas wis sampean wis lereng wae tak ganti pemerintahan iki sampean wis lereng dipecat ya dipecat ya ini kecil betul apa betul apa pulang kali orang kami tak ada kami malam pulang tak bikin ini pulang tak ada kok datang ada kali pulang yang ini cuma kalau ngomong itu pulang tak jadi orang tani nongol asal orang tani tak ada pulang tanda ini beri prasasti dengan ini berikut enten prasasti pulau akan melakukan hidup tendiku sampai saya
sudah tidak ada lagi. Dan saya tidak akan jauh dari situ. Saya untuk mungkin untuk sejarah perang Kubat. Iya. Jadi Kesimpulannya, kesimpulannya ternyata karena apa ya? Sebenarnya tidak ada istilah perang Kubat, tapi yang ada itu hanyalah tragedi saja. Jadi membuat permasalahan ini yang dinamakan sampai sekarang jadi perang Kubat. Sebenarnya itu tidak ada masalah ya Mbak? Tidak ada masalah. Itu tragedi spontanitas yang memang itu emosi dan perbedaan yang tidak sama. Ada satu ada semacam ini, Pak. Trik asmara yang saling tersembunyi. Oh bisa seperti itu Pak. Boleh, bisa. Ya bisa. Oke. jadi kesimpulannya perang Bubat itu hanya sebuah tragedi. Iya, Dan dulu terjadinya perang Bubat itu di mana, Mbak Joko? Yang lain. Lokasinya? Yang lain. Bukan lokasi sampai sekarang. perang Bubat itu di mana tuh sebenarnya dulu itu? Di sini yang di wilayah Troma itu kan banyak yang namanya alun-alun ataupun lapangan itu kan banyak. Ya. Sing tak omongno sing tak kubur siji. Itu di lingkungan kubur siji di sekitarnya itu dulu juga lapangan tempatnya perang. Kemudian lagi yang di depan San Pelis di Berangkal. Di Berangkal itu di Berangkal jadi Sumber. Itu kan ada hotel San Pelis itu. Artinya Itu juga ada lapangan yang orang-orang menyebut Bubat juga. artinya perang Bubat terjadi di wilayah Trawulan saja lah dan sekitarnya. Istilah perang Bubat itu juga bisa dikatakan seperti ini. Bapak ini, Iya. perang Bubat di Cegaran, perang Bubat di mana itu tadi Kubur Siji. Itu namanya yang pernah sing gak tahu beruntung, sing kalah ya prajurit cilik dong. Makanya terus suwe-suwe karena banyaknya kelelahan.